Halo semua, selamat datang di Riz Musik Podcast. Efek-efeknya dong ya. Efeknya kedengeran kan? Kedengeran. Masih magang soalnya. Oke, di episode pertama Riz Musik Podcast gue udah kedatangan Summerlin. Ya gitu aja. Oke, jadi kalau lu cuma lihat ada dua karena ada dua lagi sebenarnya, tapi ntar. Sekarang gue yang Summerlin versi senior dulu nih. Iya. Itu senior banget ya Fik ya? Apanya nih? Di Summerlin-nya? Di Summerlin dong. OG-nya. OG-nya. Oh, OG-nya. OG-nya, oke. Apa kabar Jo, Fik? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Tapi ya sebenarnya kurang sehat juga ya. Suara udah bindeng-bindeng semua. Sebenarnya. Dia sakit duluan tuh. Terus gue nyusul. Gue udah sembuh, dia masih sakit. Enggak dia sesumbar ya. Gimana gak sakit gue ya? Yang lain pada sakit nih. Terus kalau berdoa tuh ngumpul nih. Nih congor-congornya di sini. Shot. Gue bilang gue udah pasti kena nih jadi bertiga. Oke, kalau sebelum main kita doa dulu kan. Pikir tangannya gini, yang lain pada gini. Dia gue males, gue tahan napas aja. Enggak, tapi dia sesumbar. Makanya lu olahraga katanya. Enggak kena penyakit, tumbang juga. Sakit akhirnya. Nah, gue udah sembuh, ini masih sakit nih. Karena gak olahraga. Olahraga, tanyain Jo. Olahraga gak Jo? Jo bilang gini Jo, gue asam urat nih. Kenapa? Di sini gue nih asam urat kok di sini. Kan di persendian Jo asam urat. Oh itu apa namanya? Ya kecentit kali. Oke, jadi dari cerita lu pada sakit itu karena lu baru selesai menggelar tour. Iya. Kalau per hari ini baru semalam ya Jo? Semalam baru kelar di Tangerang. Di Tangerang. Terakhir ya Rock Summer Camp Tour. Rock Summer Camp Tour. Oke, lu ceritain dong dari tadi lu di awal udah cerita tentang sakit-sakitnya. Sebenarnya itu apa aja yang lu dapat dari tour kemarin, berapa titik, dan ada cerita apa aja sih sama lu tour? Sebenarnya sakit masalah apa Fik ya? Kayaknya bukan masalah kecapean juga, kayaknya ada yang bawa satu penyakit terus di satu bis kita kena semua. Dibilang enjoy sih enjoy sebenarnya, tournya itu enak gitu. Tapi siapakah tersangka suspeknya itu yang ngebawa virus di bus tour kalian? Itu kita harus ini tuh. Kalau Ocin pasti nuduhnya gue pas lagi di. Tapi emang bener sih kayaknya lu Fik. Kan gue sakit kepala ya. Sakit kepala. Gue minta obat sakit kepala kan. Nah. Terus tahu mereka kena flu tuh. Terus disangkanya gue, "Dah gimana caranya gue sakit kepala lu kena flu kok?" Aneh. Oke, aja udah beda. Tour itu sendiri tuh dimulai dari mana sih titik pertama dan kayak gimana keadaannya saat lu tour itu? Titik pertama kita ada di Tegal. Iya. Dari startnya dari Bekasi Fik ya itu ya kita ya. Penjemputan terakhir gua tuh dari Bekasi kita langsung ke Tegal. Jadi titik Alat soalnya taruh di rumah si Jo di Bekasi. Oke, dari Tegal tuh maksudnya titiknya kenapa Tegal gitu? Apa lu punya memori kayak ada mbak-mbak warteg favorit lu di Tegal terus mas turnya di Tegal mas pertama mas? Maksudnya biar naik jalan ke atas. Itu maksudnya. Jadi rute jalan, pertama sekali jalan. Jadi titiknya adalah Tegal, terus Purwokerto, Salatiga, Semarang. Maksudnya Semarang dulu baru Salatiga tuh. Berarti lu mundur lagi tuh ya bis lu tuh. Itu ada inian dari pihak IO lokalnya lah. Oke. Jadi total ada berapa titik? 10 atau? 10 sama Jabodetabek ya. Jawanya kita ada 6. Jawanya ada 6. Semarang, Jogja, Surabaya. Oke. Nah dari tour kemarin tuh sebenarnya yang lu rasain tuh apa gitu? Maksudnya anak band ya tour gitu, manggung. Sebenarnya apa sih yang bikin lu happy atau walaupun capek tapi tetap happy ngejalanin tour? Seru aja. Serunya Ju? Ya manggung lu hampir tiap hari lah. Kita jeda cuman dari Jogja ke Surabaya ya itu lumayan lama ya jedanya ya. Yang lain tuh sehari-sari. Kan Kan kalau biasanya sih Summerlin manggung tuh weekend. Ya kan? Kalau ini tour kan kita sejalan tuh nggak pulang-pulang selama 2 minggu. 2 minggu kita nggak balik. Sebenarnya kalau gue pribadi tuh, jadi gue mengenal anak-anak dari situ tuh, dari sifatnya. Ketahuan ya tuh ya. Ya kan? Dari situ tuh. Terus serunya tuh ya kita baru tahu aja. Jadi di tiap kota tuh emang ada yang benar-benar mau lihat Summerlin. Nah, biar kelihatan tuh fans-fans yang benar-benar ngeliat mau ngeliat si Summerlin-nya. Kita menemukan teman-teman baru juga, pendengar Summerlin yang baru juga di setiap titik turnya gitu. Oke. Nah kan lu ngerasa jadi anak band banget gitu ya ketika tour terus 2 minggu nggak pulang, nggak ketemu anak istri gitu ya. Nah kalau kan 6 hari nih di Singapura. Summerlin mungkin gak bikin 6 hari di Bekasi gitu. Lu tur aja dari Rawalumbu, Tambun, Babelan gitu aja. Tapi itu lumayan jauh loh Fik. Bekasi itu gede ya. Bekasi itu gede. Jadi waktu itu kita pernah main di Babelan ya. Gua aja orang serius lu bro? Babelan tuh yang mana ya?
Yang ada sate biawak. Oh itu Bekasi juga tuh. Iya. Bekasi tuh gede, Vic. Gede. Jadi kalau bilang memungkinkan menurut gua ya. Iya, bisa jadi gimmick dong. Coldplay 6 hari di Singapura juga. Singapura kayaknya nggak jauh beda sama Bekasi nggak sih, Jo? Iya kan? Iya. Dan di stadion itu doang. Sedangkan di Bekasi lu bisa di beberapa titik kan. Karena pas kita kebablasan aja gua yang orang Bekasi. Anjing jauh juga ya. Sama yang kemarin. Pas kita tur di Bekasi. Bener nggak? Yang mallnya tutup. Oh iya. Itu gimana ceritanya? Ini Bekasi nih. Pas gua keluar dari mallnya tuh pas malam-malam Enggak ada kehidupan. Kok kayak Salatiga ya gua bilang. Kayak di Tegal ya gua bilang. Ini bukan menghina Bekasi ya, tapi ya gue juga dari Bekasi tapi unik gitu kotanya aja ya. Bekasi tuh gede ya. Kalau emang lu bilang memungkinkan agak untuk tur sana, gua rasa sih iya karena jaraknya jauh-jauh ya kan. Soalnya Tambun ke Cibitung itu kan masih Bekasi juga kan, itu lumayan jauh loh. Sampai Kabupaten Bekasi ya. Kalau gue kemarin nanya ke anaknya yang datang tuh, yang pan kita main Bekasi, gue bilang ini tempatnya buat lo familiar nggak? Gue juga baru tahu nih bang, katanya ada di sini kata dia. Emang venue-nya di mana sih? Di Bekasi Junction. Revo. Bukan Revo, di proyek kan. Oh, itu dekat rumah gue aja, dekat rel kereta kan? Bener. Dekat boots yang lu jaga dulu. Apa distro lu dulu yang di depan patok? Lugar. Emang depan rel kereta itu, beneran di dekat Bansun. Tahu kan anak Bekasi relate banget tuh beli sepatu bola. Iya. Aduh, sorry Fik agak Bekasi banget karena gue udah lama zaman dia jaga distro. Ya kan, jadi ya dia udah Bekasi banget sih Jo. Iya. Bekasi tuh luas gitu ya. Dan skena musiknya juga seru gitu. Seru. Oke. Nah, kalau ngomongin tur segala macam kan sekarang di Indo nih ya lagi gila banget war tiket konser segala macem gitu. Lu ada nggak sih kemarin tuh sempet war Coldplay kah atau apa atau One Ok Rock atau katanya nanti ada BMTH gitu. Lu ada nggak yang ikutan war tiket? Kemarin sih kagak Kalau yang kemarin gua enggak. Kagak. Nextnya lu pengen nonton apa gitu? One Ok Rock sih gue. One Ok Rock. Kan udah tapi war ya, dapat nggak lu? Kagak ada orang dalam. Iya. Band label bawah. Senggol dong. Bercepet-cepet marah di grup kayak sampai mau. Oke gue. Tapi kenapa nggak sekali minta jadi opening ya? Opening siapa nih? Itu yang disebut Jo tadi. Bisa kita kondisikan tapi nggak tahu sih ada bosnya. Kita kurang oke kayaknya. Dia udah oke rock, kita kurang oke rock. Jadi emang Summerland kurang ngerok menurut lo Fik? Apa? Summerland tuh kurang ngerok. Udah ngerok, cuman kurang oke gue bilang. Oke-nya yang kurang ya. Oke, tapi kalau ngomongin oke kayaknya lu berdua udah oke banget jadi apa ya? Jadi duta apa nih? Duta fashion perimoan dari dulu, Fik. Vicky lah. Ntar cari ya foto-foto Vicky dulu ya. Cari rambutnya kayak gitu. Gue pengen nanya Fik di era itu ya. Bahkan gue nonton lu pas gue masih SD Jun Fang Gang Fu, Fik. Pas lagi di mana? Bruce Lee. Pas gue masih SD. SD gue. Lu udah di MTV tuh pakai kemeja biru kalau nggak salah tuh. Bruce Lee. Nah, ya lu berarti udah senior ya, udah senior dan sebenarnya ketika perjalanan karir lu dari Jun Fang Gang Fu KBB abis itu, iya benar. Ya kan, abis itu lu sempat pindah ke Aussie atau entah kemana terus lu ketemu si Jo. Lu bisa ceritain nggak karir lu mulai dari duta imo nasional waktu itu foto Facebook MySpace itu banyak banget dipakai orang kan Jo, yang rambutnya merah yang di foto di mana tuh Vicky jadi sampai dia main Jayabaya gue waktu itu sempet nonton gitu. Pas KBB? KBB. Jayabaya kan waktu itu sering banget. Iya sering banget kan acara hardcore, emo gitu-gitu ya, metalcore. Nah lu ceritain dikit dong Fik gimana perjalanan. Bakal berjalan ya zamannya KBB ya. Bakal tapi bisa ada tulisannya tuh gue bikin. Emo sucks. Padahal band emo. Coba ceritain dong Fik sedikit kayak lu awal mula karir bermusik lu lah secara profesional ya. Pertama-tama kan gue tuh pas di Jun Fang Gang Fu tuh kan gue teman-teman dari SMA semua. Oke. Ya kan. Nah, terus kita tuh iseng-iseng ngeband terus ngecover lagu-lagu Rancid kayak gitu-gitu kan. Terus Operation Ivy, Suicide Machine. Nah, terus kita tuh waktu itu belum apa namanya? Belum sama label tuh waktu itu tuh. Okay. Cuman kita tuh dulu tuh ada tempat namanya Taman Ria tuh. Lamborghini Cafe. Oke. Nah, di situ tuh kita sering ngebuka riff.
Itu tuh. Oh, Berarti TS jadi tuh sama lu Mama reguleran kafe Taman Ria itu bisa Tapi dibilang. Just buat weekendnya doang. Oke. Sebenarnya kita tuh ditarik sama Sony label waktu itu gara-gara Riff juga. Pada saat itu Riff kan udah ditarik sama Sony tuh. Oke, baru tahu gue nih. Gokil. Kita tuh sebelum Riff manggung tuh kita suka ngebuka dia tuh. Itu udah main ska tuh ya Junfang Gangfu. Udah. Walaupun beda aliran banget tuh ya bisa dibilang saat itu. Si Riff sendiri kan suka bawain lagu Time Bomb. Rancid gitu. Bawainnya Sublime kayak Oke. Nah terus si manajernya kalau nggak salah nih dia nanyain lo udah punya lagu belum? Terus kita tuh cuma punya lagu tuh 2 kalau nggak salah. Oke. Nah, terus kita bilang udah. Terus dia bilang oh ya udah coba kasih gue demonya kata dia kan. Ya kita kasih emang kita punya demo tuh. Gitu tuh. Sebenarnya kita tuh prosesnya tuh lagi mau bikin album sendiri indie label waktu itu. Oke. Dan demo lu udah ada berapa lagu saat itu pas dikasih ke Sony? Waktu itu sih kita bilangnya tuh 7, padahal cuma 2 lagu. Bokis. Bodoh. Udah jago dari dulu ya soal perbokis. Udah bilang aja itu banyak. Ya udah akhirnya dikasih kan pada saat itu ska juga lagi booming kan. Iya, Tip X abis 99 kan? Lu 2000 kalau nggak salah. Pokoknya hampir setiap record label, major label tuh punya band ska tuh. Oke. Saat itu tuh. Ya udah kebetulan pas udah gitu kita deal sama Sony. Ya udah akhirnya jadilah si Junfang Gangfu itu. Dan Bruce Lee yang fenomenal itu ya video klipnya. Gokil. Sebenarnya tau gak tuh sebenarnya tuh Bruce Lee tuh di Gangfu sendiri tuh gak ada yang suka Bruce Lee. Lagu sebenarnya yang sosoknya. Maksudnya yang ngefans banget sama Bruce Lee. Yang ngefans banget sama Bruce Lee itu sebenarnya drummer kita yang dulu ada dari, yang udah cabut pas. Dulu dia gitarisnya Waiting Room. Oh, oke. Namanya Albert. Dia cabut ke Amerika, terus dia tuh yang suka banget sama Bruce Lee. Dan itu lagu materi dari dia dulu. Sebenarnya sih Bruce Lee-nya itu pas kita lagi recording tuh. Jadi kita lagi recording musiknya. Jadi kosongan tuh belum ada lirik. Si Dawa tuh belum ada judulnya, belum ada apa-apanya tuh. Pokoknya gue ingetnya si Dawa tuh lagi di pecel lele aja tuh. Lagi nulis. Di pecel lele kenapa Bruce Lee ya? Nah, itu gue bingung yang bukan namanya mestinya pecel lele ya. Iya kan. Kol goreng Lamongan. apa gitu. Sambal Lamongan. Ya udah terus dia bilang nih gue udah ada nih liriknya terus kayak Bruce Lee. Emang lu suka Bruce Lee, Wak? Enggak. Wah gila. Baru tahu gue jujur ternyata pelaku sejarahnya ada di sini, Jo. Lagu Legends. Sekarang Bruce Lee-nya udah jadi Parus Lee. Tadi gue baru tahu Riff waktu itu bawain Rancid ya. Bawain iya. Tapi nggak gondrong-gondrong makin nyurok gitu Riff ya kalau bawain Rancid. Pakai tetap. Udah dari dulu gitu ya. Dulu Jikun udah dari dulu begitu. Berarti lu emang deket sama si Mamang Jikun ya? Jikun lumayan. Oke. Nah terus dari lu anak ska, lu bermetamorfosis menjadi anak emo, menjadi duta emo nasional gitu. Vicky Rivaldi apa nama? Rivaldi di MySpace di banyak banget itu anak Bekasi yang pakai foto dia Jo. Hampir kutuker sama Moldy sama Moldy itu. Nah lu masuk KBB tuh gimana tuh? Sebenarnya sama gue diajakin sama. Nah pas KBB itu gue main sama akan gue sempat kuliah di Trisakti tuh. Oke. Nah, terus isinya tuh anak-anak KBB itu isinya tuh anak desain semua tuh rata-rata. Oke. Nah, dari gue main sama senior gue ada, terus sama junior gue ada. Nah, kita sempat satu tongkrongan. Nah, terus ada tuh vokalis gue dulu yang di KBB namanya si Hari tuh. Dia tuh yang sering kontribusiin CD band-band baru pokoknya dia. Oke. Si Simbo itu paling rajin tuh orang tuh kalau ngulik-ngulik band baru. Oke. Ya kan? Terus dia ngasih nih, waktu itu ada nama bandnya Vince. Apaan nih, Bo? Bandnya nih Screamo nih katanya. Screamo ya saat itu nyebutnya ya. Kan? Ya udah kita ke coverin lagu itu sempet. Nah waktu itu gue main di PL, gue jadi band seleksi tuh. Audisi. PL Fair. Tahun 2000. Wah, tahun awal 2000 kayaknya nih. 2001 kalau nggak salah apa 2000. Berarti masih di Gangfu waktu itu? Masih, Gangfu tetap jalan. Oh, oke. Gangfu jalan tapi lu bikin awal mula KBB lah tuh. Iya, dan band drummer KBB sekarang kan drummer Gangfu juga. Oh, I see. Oke. Dari dulu tuh permasalahannya Summerland sama KBB kayaknya gue nih ininya nih kayaknya yang dikutuk ya. Ngebawa ini drummer terus permasalahannya. Bawa kutukan. Bener. Oke. Jadi kutukannya adalah drummer dan di single lu yang terbaru Heaven's Hell, bener ya? Lu ngajak Ozom. Iya, Ozom yang ngisi track itu dan dulu pernah punya history juga di KBB tuh. Iya benar. Nah itu gimana ceritanya sampai si Ozom Rocket Rockers
bisa ngisi Heaven Cell gitu. Kenapa nggak narik aja gitu kayak transfer pemain bola gitu. Zom lu masuk aja nih. Gaji lu 3 kali lipat gitu dibanding Rocket. Masalahnya nggak mungkin. Masalahnya nggak mungkin deh. kalah job kita. Ya oke, gimana lu ngajak Ozom di Heaven Cell itu kenapa gitu, dan ya ketika Ozom yang ngisi tuh feel-nya gimana gitu, apakah dapat atau kayak gimana? Mungkin karena kita udah kenal dari Ozom udah lama juga kalau gue pribadi ya. Ozom juga tertarik banget sih sama musiknya Summerland sih dari sebelum kita bikin si Heaven Cell ya. Dia udah sering ngajakin kayak, ayo dong gue ikut ngisi dong kalau manggung gitu. Berapa lagu gitu. Dan pas ngeteknya pun gue sempet lihat di YouTube Ozom ya, lihat videonya itu kayak lancar-lancar aja gitu ya Heaven Cell ya. Karena kita ngeteknya atau ada kesulitan apa gitu? Kesulitan apa? Kayaknya lancar-lancar aja ya. Ozom aja sampai bilang sendiri, gila katanya kalau ngetek drum di Summerland enak banget ya, cepet katanya. Beda sama di Rocket. Beda sama kayak di Rocket ya. Revisi kita udah sikat bungkus. Oke. Sikat bungkus. Oke, berarti Heaven Cell itu adalah nama tour kalian juga yang baru dikelar itu, dan gimana reaksi orang-orang ketika pertama kali dengerin Heaven Cell? Fans apa Summer Bones ya. Itu gimana reaksinya? Sebenarnya nggak jauh dari materi, maksudnya nggak jauh dari benang merahnya Summerland juga sih si Heaven Cell itu musiknya, tapi emang rada sedikit slow aja Vic ya. Iya, kita masukin apa sih? Kayak drum loop mesin yang belum pernah dipakai si Summerland. Biar lebih modern aja lah. Lebih modern. Oke, lebih modern. Dan sekarang kalian tergabung di Warner Music Indonesia, salah satu major label ya terbesar lah, salah satu yang terbesar itu. Ngaruh nggak sih ke kalian didikte gitu, karena mostly adalah bahasa Inggris gitu kan. Lagu-lagu, gimana pendapat lu ketika lu join ke major label? Kayaknya nggak ada masalah juga Vicky, malah kita lebih banyak masukan gitu, karena di major label kok udah ada job desknya masing-masing, si A ngurus ini, si B ngurus ini, jadi kita dapat banyak masukan lah. Dan dari sisi kreatif pun nggak ada kayak campur tangan tuntutan Summerland, just being Summerland aja gitu ya. Kita banyak diskusi. Kita ada ide apa, dari tim Warner Music Indonesia ada apa idenya, ayo kita diskusi mau bikin apa gitu. Oke, salah satunya adalah kolaborasi pas tour kemarin. Bisa dibilang ada kerjasama antara label dan band gitu ya. Iya, itu aja. Oke. Karena si Heaven Cell kan rilis pas bulan puasa kan, kita nggak bisa bikin showcase pada saat itu kan, akhirnya diundur lah. Diundur. Kita ada ide gimana kalau daripada kita bikin satu showcase nih, kan kita bikinin tour aja sekalian gitu. Oke. Dan akhirnya tournya baru selesai kemarin ya, kalau pas kita syuting ini ya. Iya. Oke, keren-keren. Nah, balik lagi ke kutukannya Vicky gitu. Drummer gitu. Maksudnya lu beberapa kali sering banget ganti drummer gitu ya. Lu tahu lah ya. Kan ceritanya gue nggak tahu Jo. Dan sebenarnya sesulit apa sih nyari drummer itu Vic? Karena sebenarnya ya kalau dibilang kutukan lu adalah lu yang harus menghapus kutukan itu gitu. Iya, bener juga nih, gue baru enggak pas dia cerita deh, bener juga nih. Kan? Kutukannya dari dia deh. Kutukannya kenapa? Kayaknya dari gue ya, paling permasalahan itu dari gue ngeband tuh drummer. Pas Summerland sama juga drummer. Oke. Jadi so far dari pertama kali tuh ada Ipang Last Child. Terus lo pakai additional si Ican Final Tech. Terus sempat ganti Faisal juga waktu itu. Oh iya, si Faisal. Baru dari situ masuk udah 3 Bonti. Habis itu Bonti. Nah, kalau Bonti kenapa sih? Maksudnya apakah kalau Bonti yang cocok jelasin Alek kalau nggak Uci. Alek sama itu nanti ya. Karena masalahnya di mereka. Bukan di kita. Oke. Nanti nanti digali aja ya, tolong ya. Cuplikan TikTok yang udah diumpan lambung oleh Vicky. Jadi silakan jawab jujur gitu. Harus jujur bilang. Oke.